Kali ini kami akan membahas tentang dua segmen penting yang berada di Orde Baru. Yang pertama adalah krisis ekonomi pada masa Soeharto dan yang kedua adalah krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Bersama aku ada Hasna, ada Fahrul dan juga Ramli. Gimana guys? Siap belum? Gas, topiknya menarik banget. Nampaknya juga kerasa sampai sekarang. Betul, banyak pelajaran penting di masa ini. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari awal dulu kali ya. Baru bisa jelasin nggak sih maksud yang ekonomi sebagai panglima pembangunan pada saat itu bagaimana? Jadi ini adalah konsep yang diusulkan oleh Soekarno setelah Indonesia mengalami tekanan ekonomi kepada pemerintah Soekarno. Fokusnya adalah memulihkan pemerintah sejak tahun 1966 sampai 1973 yang dimana pemerintah melakukan kerjasama dengan IMF dan membuka pintu investasi asing. Nah, selain itu, Indonesia juga kembali masuk ke PBB, lalu menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan juga mengatur ulang perekonomian supaya lebih stabil. Nah, semua bagian itu merupakan strategi untuk memperbaiki apa itu teh? Percayaan dunia internasional. Dan hasilnya juga cukup terasa ya. Indonesia sempat masuk pada masa oil boom pada tahun 1970 ketika harga minyak meningkat dunia dan pendapatan negara meningkat pesat. Kayak dapat durian runtuh ya? Bisa dibilang gitu. Tapi juga pemerintah terlalu nyaman sama pendapatan. Nah, masuk tahun 1980-an situasinya berubah. Hasna bisa jelasin nggak sih berubahnya tuh kayak gimana? Nah, jadi pada masa itu, jadi harga minyak dunia itu turun, sedangkan kan perekonomian Indonesia masih tergantung pada ekspor minyak. Nah, akhirnya pemerintah ini mendorong diversifikasi ekonomi seperti ekspor non migas dan juga deregulasi perbankan. Masalahnya, terbang bikin bank baru tanpa ada pengawasan yang ketat. Itu menjadi bom waktu yang membludak pada tahun 1997 dan 1998. Jadi langkah pembukaannya cukup berani ya, tapi efek sampingnya bahaya juga. Nah, bagian paling krusial adalah krisis pada tahun 1998. Tapi bisa jelasin nggak sih bagaimana krusialnya pada waktu itu? Nah, pada waktu itu Asia sedang dilanda badai krisis keuangan. Indonesia yang menganut rupiah terpukul keras oleh anjloknya harga 2.000 per dolar sampai 15.000. Harga juga naik-naik, PHK juga di mana-mana, banyak perusahaan bangkrut, situasi sosial jadi menurun. Ini juga salah satu faktor penyebab jatuhnya pemerintah di masa Orde Baru. Juga bahkan banyak keluarga gitu di daerah yang mengalami dampaknya itu secara langsung seperti harga sembako naik, pekerjaan hilang, bahkan pendidikan juga terganggu. Makanya di buku tadi juga ada tugas tentang wawancara keluarga yang terkena krisis yang waktu tahun 1998. Jadi krisis 98 itu bukan cuma angka, tapi juga pengalaman hidup. Itu guys. Oke teman-teman, dari pembahasan barusan, teman-teman dapat pengalaman atau pengetahuan apa? Jadi kita sebagai pemerintah harus berhati-hati dalam mengatur ekonomi. Jadi jangan bergantung pada salah satu faktor. Transparansi dan juga pengawasan keuangan itu penting banget. Nah, dan yang paling penting, guru sejarah itu guru yang terbaik karena kita bisa belajar masa lalu dan membuat masa depan yang lebih baik. Setuju. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.